Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama channel Cindy Hasa. Aduh, Ramadan kali ini sangat berbeda sekali. Kalau Ramadan sebelumnya, kita kan Ramadan kedua ini masuk di COVID-19. Memang ada perbedaan lah ya. Kita nggak bisa bukber seperti biasanya, kita nggak bisa ngabuburit seperti biasanya, kita nggak bisa kumpul-kumpul orang sama biasanya. Dan kali ini tentu untuk mengobati rasa kangenku sama teman-teman, sama kamu semuanya yang sudah subscribe channel ini. Nah, aku mau bagiin seputar tentang dunia kepenyiaran, dunia broadcasting, dunia public speaking juga. Karena ketiga-tiganya itu mereka itu berkaitan begitu ya. Ketika kamu masuk di dunia radio menjadi seorang penyiar, tentu kamu akan dihadapkan pada public speaking. Karena seorang penyiar yang didengarkan adalah suaranya, bagaimana cara dia berbicara dan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan baik itu dia sendiri maupun juga ada lawannya atau tandem. Saat kamu siaran, entah kamu penyiar pemula atau bahkan kamu saat ini sudah terjun menjadi seorang penyiar atau bahkan kamu tertarik masuk dunia kepenyiaran, begitu kan? Ini bingung. Yang dibingungkan adalah bagaimana cara mengangkat topik atau tema siaran sehingga menarik dan gak pernah ada habisnya, terus berestafet. Kayaknya kita tuh nggak akan kehabisan perbendaharaan kata maupun juga materi. Caranya gimana? Itu ada triknya loh. Untuk kamu yang kepengen mengetahui bagaimana cara menentukan topik tema atau topik atau tema dalam siaran radio, ini sebenarnya setiap penyiar ini punya style sendiri-sendiri ya, tetapi mungkin dari pengalaman yang pernah aku lakukan ini bisa kalian coba. Kalau dalam dunia kepenyiaran kita nggak hanya sekedar menyapa, say hi sama pendengar aja, kemudian kita muterin lagu, bilang terima kasih, habis itu nanti pamit, goodbye. Nah, itu kan bosen ya, tiap hari itu aja yang kita omongkan. Padahal dunia radio itu termasuk dunia entertain, harus ada perkembangan. Dari setiap segmen yang kita bawakan ini harus berbeda, biar orang itu nunggu-nunggu gitu kan. Habis ini dia ngomong apa ya, besok dia bawa tema apa ya. Nah, itu penting. Walaupun pendengar kalian itu ada pendengar yang namanya pendengar pasif, tetapi dia itu akan mengetahui kualitas dari penyiar itu. Oke, to the point aja, cara menentukan tema seperti apa. Yang pertama adalah cara menentukan tema adalah habit. Habit itu adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari ini mungkin bisa diangkat menjadi tema. Kita coba bayangkan kalau kita tuh sebagai seorang pendengar, habitnya pendengar tuh apa? Kalau misalnya aku siaran di jam 10, itu adalah jam-jamnya orang kerja, jam-jamnya orang udah lemes, jam-jamnya orang pengen cari hiburan. Kita cari tema yang mudah-mudah aja ya. Temanya kalau mungkin kita mau angkat adalah pekerjaan apa yang Anda cintai. Nah, itu mungkin bisa menimbulkan interaksi dengan pendengar. Pekerjaan apa yang Anda cintai, habitnya kan adalah itu ya, misal kalau kerja. Dan nanti mereka itu akan, dan ingat ketika kalian membuat temanya itu harus dalam bentuk pertanyaan dan itu nanti penjabarannya luas. Jangan sampai kamu membuat tema itu ketika kamu melontarkan pertanyaan, jawabannya cuma 1 atau 2. No, itu nggak boleh kamu lakukan. Jadi tema yang bisa kamu lakukan dalam bentuk pertanyaan itu harus global dan itu bahkan bisa berkembang kemana-mana. Kayaknya disesuaikan sama ini tadi, habit tadi ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan kalau di jam-jam 10 adalah orang waktunya mungkin makan siang, orang lagi berkendara di perjalanan atau dia tuh lagi kerja. Oke, kalau kita angkat mengenai masalah pekerjaan apa yang kamu sukai? Nah, mereka pasti akan jawab, aku suka pekerjaan sebagai seorang driver, karena dengan seorang driver aku bisa kemana-mana. Aku suka menjadi seorang PNS, karena menjadi seorang PNS suatu tantangan. Kelak nanti ketika masa tuanya semuanya bisa direncanakan. Aku suka menjadi seorang pengusaha, karena menjadi seorang pengusaha itu limit tanpa batas hasilnya. Seperti itu contohnya. Dan berikutnya, part yang kedua adalah
cara menentukan tema atau topik adalah best moment. Best moment itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang katakanlah hari kemerdekaan, kemudian hari Kartini, terus apalagi hari pahlawan, best moment hari ibu, kemudian juga Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, termasuk juga best moment juga ya. Jadi selain hari besar, ternyata hari-hari yang spesial ini bisa kamu angkat. Yang barusan diangkat adalah mengenai Hari Kartini. Itu pasti emak-emak, mbak-mbak gitu kan, dia pasti antusias untuk berkomentar. Nah, kita angkat mengenai Kartini, best momennya adalah Kartini. Jadi kalau kamu akan bilang, ibu kita Kartini itu adalah sosok pahlawan yang luar biasa. Dia mampu mengangkat derajat perempuan yang setidaknya hampir setara dengan laki-laki tanpa dalam artian kalau kodratnya perempuan, tetapi perempuan itu juga bisa berkiprah di dunia pemerintahan, kemudian juga bisa berkiprah dalam politik, kemudian menjadi seorang ibu, dan bahkan dia multi talent, bukan multifungsi tapi multi talent. Kita akan coba angkat Kartini seperti apa sih yang kamu ketahui di zaman sekarang. Ini nanti bisa dikembangkan. Kartini yang di zaman sekarang itu adalah Kartini yang punya anak 3 bisa kerja ya, walaupun suami ninggalin kita, misalnya kayak gitu. Atau Kartini masa kini adalah Kartini yang tetap sopan, anggun, dan juga berwibawa. Ada yang seperti itu. Kartini masa kini adalah Kartini yang tetap memiliki jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, cinta tanah air. Silahkan dikembangkan sendiri. Dan cara menentukan tema yang ketiga, tema siaran adalah mengenai cuaca. Cuacanya kalau saat ini mungkin sedang panas, hujan, dingin, salju. Nggak mungkin ya salju ya kalau di Indonesia. Oke, kita bisa bicara mengenai cuaca. Misal waktu saat ini lagi panas ya, teman-teman. Panas semacam ini akan membuat tubuh kita menjadi cepat lelah dan gampang sekali kita itu lemas. Panas-panas semacam ini, kira-kira aktivitas apa yang membuat kita itu tidak gerah? Silahkan, bener nggak? Panas-panas semacam ini, aktivitas apa yang membuat kita tidak gerah? Dalam kamar, Mbak, buka jendela gitu. Masuk ke ruangan yang ada AC-nya, pergi ke tempat yang sejuk, Mbak, gitu. Nah, itu tentunya tema-tema yang tadi udah aku bagikan sama kalian, gitu kan, bagi kamu. Intinya adalah ketika 3 poin tadi, yaitu kita dari belakang apa dari tengah ya? Selain tadi best moment, kemudian juga cuaca, kemudian juga mengenai satunya lagi tadi apa, aku lupa. Soalnya sih aku fokus sama kamera yang depan sini. Nah, selain 3 tadi, nah itu mungkin temanya itu adalah sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Intinya adalah tema yang kamu bikin itu adalah tema supaya pendengar itu bisa berinteraksi dengan kamu. Dan tolong saat kamu buat tema, jangan berat-berat ya. Jangan berat-berat. Entah itu kamu siaran di pagi, siang, sore, malam, tapi buatlah tema yang orang itu ketika menjawabnya itu sesuai dengan realita yang ada di lapangan, sesuai apa yang mereka alami, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Jangan terlalu berat. Beda lagi kalau kamu siarannya news, itu sudah ditentukan sendiri sama produsernya. Nah, itu mungkin yang bisa kamu lakukan. Dan saat ini mungkin kamu seorang penyiar, atau bahkan kamu baru saja menjadi seorang penyiar, dan bahkan kamu jadi seorang penyiar tetapi kamu masih bingung bagaimana cara menentukan topik atau tema siaran. Ini bisa dicoba. Jika kamu suka dengan video ini, mohon untuk subscribe dan juga like. Kalau dirasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, semangat selalu untuk para penyiar yang luar biasa. Saya Cindy Hasa, pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum.